Bab 25. Tahta yang sangat besar itu setinggi 33 meter, 10 zang, di punggungnya, batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya diletakkan dan seseorang samar-samar terlihat mengambang di belakang kursi ini, menyebarkan keparahan, martabat, dan bahkan teror ke sekeliling. Di bagian atas sandaran kursi, ada permata merah cerah berbentuk setengah lingkaran yang tampak seperti matahari yang memandangi Ibu Pertiwi. Namun kilauannya berwarna oranye tua, memberi kesan membawa malapetaka dan teror. Di puncak dada sosok ini, juga di belakang kursi, permata berlian merah keemasan yang sangat menyilaukan bisa terlihat. Setiap garis lambang yang digambar di atasnya sepertinya mencoba menunjukkan ketangguhan pria itu, sebagian besar darinya mengeluarkan cahaya cemerlang. Di depan kursi lebar ini, diukir dua singa merayap di sisi kiri dan kanan, tampak seperti sedang mengaum. Pola dekoratif megah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memenuhi bagian belakang singgasana. Pada saat tahta ini muncul, kolom cahaya keemasan tiba di tubuh Long Xingyu, benar-benar menyelimuti dirinya dan Long Hao Chen. Saat cahaya keemasan benar-benar menyelimuti keduanya, Long Hao Chen menghilang dan tubuh Long Xingyu membesar 10 kali lipat sebelum perlahan duduk di atas tahta. Di kota Odin, apakah mereka manusia serigala atau mantan penghuninya? Tidak ada yang bisa bergerak di bawah tampilan kekuatan yang luar biasa ini. Penduduknya semua dilanda panik sementara tatapan manusia serigala dipenuhi dengan keputusasaan. Seorang werewolf berambut kuning keemasan yang terlihat jauh lebih kuat daripada yang lain dari rasnya berkata dengan suara gemetar, ini adalah tahta suci dari kematian dan pembantaian. Long Xingyu yang sangat besar perlahan duduk tegak di singgasananya. Tatapan dinginnya tanpa henti membuat kagum, dan pada saat dia duduk, permata berlian merah emas di belakang kursi tiba-tiba muncul di dadanya sebagai seluruh langit. Mulai berwarna merah emas. Pertimbangan. Kata dingin keluar dari mulut Long Xingyu. Kilau oranye menyembur dari punggungnya, berubah menjadi pedang besar yang melayang di langit, tepat di atas kepalanya. Manusia serigala berambut emas sudah melepaskan semua harapan, dia tidak bisa membayangkan mengapa tembakan sebesar itu bisa muncul di perbatasan aliansi kuil. Meskipun manusia serigala ini ingin melarikan diri, itu tidak mungkin sekarang. Segudang sinar cahaya berwarna oranye kemerahan jatuh dari langit, mereka tampak tumbuh semakin dekat, jatuh pada masing-masing werewolf. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya, dan semua werewolf dengan sedih menghilang dari dunia ini, begitu saja. Tidak ada satupun jejak yang tersisa dari mereka menghilang begitu saja. Keselamatan. Cahaya merah emas berubah menjadi pemandangan surgawi, dan manusia serigala menghilang dari dunia. Orang-orang dari kota Odin mulai bangun dari keterkejutan. Hanya segelintir orang yang berdiri dalam cahaya hangat berwarna merah keemasan ini, tetapi luka di tubuh mereka disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat-tempat yang terbakar juga sudah padam. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan adalah nyawa orang-orang yang telah meninggal dan bangunan yang hancur. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Xingyu yang masih duduk di singgasana sudah berada di depan satu orang lagi, werewolf berambut emas. Berkenaan dengan monster ras iblis, manusia memberi peringkat yang sama dengan binatang ajaib. Manusia serigala berambut emas ini setidaknya adalah iblis langkah kelima. Namun, di depan Long Xingyu, dia seperti seekor semut kecil yang bahkan tidak bisa berjuang sedikit pun. Selain dia, masing-masing iblis telah dimusnahkan. Apa tujuan Anda dengan menyerang bagian selatan aliansi kuil? Suara dingin Long Xingyu terdengar penuh kecurigaan. Werewolf berambut emas ini tetap memasang tampang yang tangguh, meski dari tatapannya terlihat ia sedang putus asa dan tidak mau, ia tetap tidak menjawab. Tahta ilahi kiamat dan pembantaian. Bukankah kamu adalah adjudikator, satria ilahi, Long Xingyu? Bagian 2, Long Xingyu dengan lemah menjawab, itu benar, saya bertanggung jawab atas adjudikasi dan penilaian. Sekarang, jawab pertanyaan saya. Tatapan manusia serigala berambut emas menjadi ganas, bahkan jika kamu adalah ksatria ilahi, para dewa iblis akan segera datang, dewa iblis senior kita akan membalaskan dendam kita. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan memberitahu Anda apapun. Long Xingyu, dengan tatapan dingin, kalau begitu, pergilah ke neraka. Cahaya keemasan menghilang bersama dengan werewolf berambut emas ini.
Long Xingyu masih duduk di singgasana surgawi dan pembantaian, memperlihatkan ekspresi yang agak cemas. Beberapa saat kemudian, setelah cahaya keemasan memudar, tahta ilahinya berubah menjadi bintang kuning saat menghilang. Para penyintas kota Odin telah berlutut sebelumnya, memikirkan tentang cahaya keemasan yang menghilang di langit. Mereka tidak tahu siapa Long Xingyu, tetapi dari sudut pandang mereka, penilaian yang mengalahkan semua manusia serigala ini benar-benar tindakan ilahi. Setelah kilatan cahaya keemasan, segera ada dua orang lagi di puncak Gunung Odin. Long Xingyu tampak seperti sebelumnya, mengenakan jubah sederhana, rambut hitamnya berkibar. Setelah pembuangan berwarna emas satu, dia telah mengembalikan setiap penduduk ke penampilan aslinya. Long Hao Chen berdiri di samping ayahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini, meskipun dia memiliki ratusan tebakan terkait dengan kekuatan ayahnya yang sebenarnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa ayahnya sendiri secara tak terduga dapat mengeluarkan seperti itu. Gerakan yang saleh. Tindakan beberapa saat yang lalu benar-benar membuatnya terguncang. Setelah 2 tahun berlatih, Long Hao Chen memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dibandingkan dengan ayahnya, dia masih tidak lebih dari sebutir debu. Long Xingyu dengan lembut menepuk pundaknya, "Di sini, saya hanyalah seorang suami sekaligus ayah." Invasi setan? Baiyu, juga pada saat ini, berada di puncak gunung. Tempat ini tidak begitu dekat dengan kota Odin, tapi dia juga bisa dengan jelas melihat tahta ilahi yang dilepaskan Long Xingyu. Sinar terang bahkan bisa dilihat dari kota Haoyu yang berjarak 50 km, 100 li. Alis Long Xingyu berkerut dan dia mengangguk sebentar, ini adalah serangan eksplorasi, tidak ada pembangkit tenaga iblis yang nyata muncul. Sepertinya saya harus mengalihkan kepulangan saya ke aliansi ke tanggal yang lebih awal. Baiyu mengangguk ringan, memegang tangan besar Long Xingyu. Guncangan batin Long Hao Chen belum hilang. "Ayah, kamu adalah ksatria ilahi?" dia dengan berani bertanya. Long Xingyu mengangguk, "Kamu seharusnya mendengarnya selama serangan dari manusia serigala ini. Di kuil ksatria, saya dikenal sebagai adjudicator. Saya bertanggung jawab atas perang salib 2 dari aliansi kuil." Wajah Long Hao Chen penuh dengan pemujaan. "Ayah, apa sebenarnya tahta ilahi itu? Apakah mungkin saya menjadi sekuat Anda melalui pelatihan?" Long Xingyu mengangguk, menjawab dengan tegas, "Tentu saja itu mungkin. Aku mencapai pangkat ksatria ilahi selama tahun ulang tahunku yang ke-47, bahkan sebelum aku bertemu ibumu. Selama Anda mencoba yang terbaik, saya yakin Anda akan mampu mencapai tahap ini bahkan lebih awal dari saya." Bab 26. Melihat dari jauh, Long Xingyu menghela nafas, sepertinya ras iblis akan kembali. "Hao Chen, ingat, ras iblis itu kuat, tetapi kita tidak boleh menyerah pada mereka. Sebagai ksatria, kita harus melindungi tanah air kita sampai tetes terakhir darah kita habis." 1. Long Hao Chen mengangguk sambil memberikan jawaban ini. Dalam hatinya, ayahnya bukanlah seorang guru belaka, melainkan target pemujaannya. Tanpa pengalaman pribadi, dia tidak bisa membayangkan bahwa tahta ilahi begitu tangguh. Di lautan energi spiritual yang luas ini, dia menghancurkan langit dan bumi. Penghakiman yang cerah ini tertinggal di hati Long Hao Chen, sebuah tanda yang tak terhapuskan. "Ayah, apakah kita harus meninggalkan tempat ini?" Long Hao Chen bertanya. Long Xingyu menunduk ke arahnya dan berkata, "Ya, tapi, kamu tidak ikut dengan kami." "Ah?" Long Hao Chen tercengang, memberikan tatapan penuh ketidaktahuan kepada ayahnya. Long Xingyu dengan lemah berkata, "Anak ayam kecil yang tidak pernah meninggalkan perlindungan orang tuanya tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian surga di langit yang luas 2. Saya telah merencanakan untuk membimbing Anda selama 3 tahun, tetapi sepertinya kita akan melakukannya untuk berpisah lebih awal. Saya akan membawa ibumu kembali ke aliansi kuil untuk menangani beberapa masalah dan untuk menghormati kesepakatan saya. Aliansi kuil bukanlah tempat yang cocok untuk Anda. Jika Anda ingin ikut dengan kami, saya khawatir Anda tidak akan pernah berubah menjadi ksatria ilahi seperti saya. Anda harus berjalan di jalan Anda, selangkah demi selangkah, mengandalkan upaya Anda untuk mendapatkan segalanya, dan Anda akan memiliki kehormatan Anda sendiri sebagai seorang ksatria. Ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu dan ibu." Long Hao Chen tiba-tiba memegangi pinggang ayahnya, tatapannya terlihat sangat sedih. Baiyu memandang Long Xingyu dengan tatapan memohon.
Long Xingyu membelai kepala Long Hao Chen, bocah konyol, jika kamu tetap berada di sisi kami dari awal sampai akhir, hatimu akan selamanya dipenuhi dengan perasaan ketergantungan dan perhatian. Dan bahkan jika kamu ikut dengan kami ke aliansi kuil, kamu tidak akan bisa tinggal selamanya di sisiku. Jadi, saya harus meninggalkan Anda selama beberapa tahun, saya memiliki terlalu banyak masalah untuk ditangani. Saya sudah membuat keputusan ini, Anda harus tetap di sini. Long Hao Chen masih kaget, dia mencoba mengendalikan air mata yang menetes dari matanya. Bayu sudah kembali ke kabin kayu, menangis tak terkendali. Long Xingyu menarik Long Hao Chen di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Hao Chen, sebelum kita pergi, ayah harus mengajarkan satu hal terakhir." Long Hao Chen menjawab dengan linglung, "Apa itu?" Long Xingyu berkata dengan suara rendah, "Tungku spiritual, tungku spiritual." Mendengar dua kata ini, tubuh Long Hao Chen tidak bisa menahan gemetar. Selama 2,5 tahun ini dia dilatih oleh pihak ayahnya, dia mendengar Long Xingyu berbicara tentang tungku spiritual berkali-kali. Tetapi pada saat-saat itu, Long Xingyu tidak memberinya arahan mengenai pelatihannya dalam menggunakan tungku spiritual. Long Xingyu mengangguk, tungku spiritual adalah tungku peleburan spiritual. Belajar menggunakannya bukanlah tentang kemampuan. Ini lebih merupakan salah satu harta magis paling berharga di alam. Ada banyak kemampuan ksatria yang bisa dipilih. Tetapi kecuali dari beberapa yang akan bergantung pada bakat batin Anda, sebagian besar akan diperoleh dari latihan. Tetapi tungku spiritual tidak sama. Sebagian besar tungku spiritual memungkinkan Anda menggunakan kemampuan yang tidak dapat diperoleh melalui latihan, dan tungku spiritual semuanya berbeda. Masing-masing memiliki sifat yang unik, dan meskipun orang yang berbeda berlatih menggunakan tungku spiritual yang sama, hasil yang dihasilkan akan berbeda. Ada banyak jenis tungku spiritual, total 74 jenis telah dikatalog saat ini. Masing-masing hanya cocok untuk beberapa panggilan, dan total ada 23 yang cocok untuk panggilan ksatria. Beberapa lebih cocok untuk ksatria, tapi prajurit juga bisa menggunakannya. Long Hao Chen secara bertahap menjadi semakin terpesona oleh penjelasan ayahnya tentang tungku spiritual. "Ayah, di mana saya dapat memperoleh tungku spiritual?" Bagian 2, Long Xingyu menjawab, "Secara umum, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat di mana banyak kekuatan spiritual berkumpul atau di reruntuhan kuno. Dalam pekerjaan manapun, rata-rata hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki tungku spiritual. Itu juga berlaku untuk ksatria. Bagaimanapun, tungku spiritual adalah tujuan bersama yang dicari oleh semua panggilan. Itu karena hanya dengan memiliki tungku spiritual, seseorang dapat benar-benar menjadi lebih tangguh daripada langkah yang sama." Berbicara kata-kata ini, Long Xingyu mengeluarkan cincin berwarna hitam di jari telunjuk Long Hao Chen. Seolah-olah telah disinkronkan dengan jarinya, cincin hitam ini telah berkontraksi cukup untuk menjadi sangat pas. Ini adalah segel 6 lapis. Aku menyegel, di dalam cincinmu, semua keterampilan kuat yang digunakan oleh ksatria retribusi dari peringkat ke-4 hingga ke-9. Setiap kali energi spiritual Anda mencapai peringkat yang cukup tinggi, Anda akan dapat menerobos sebagian segel dan mempelajari setiap keterampilan ini satu persatu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dan memberikannya kepada Long Hao Chen. "Yang perlu kamu ketahui tentang tungku spiritual dijelaskan secara detail dalam buku ini. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan kepada Anda secara langsung, jadi Anda harus belajar sendiri, mengerti?" "Ayah," Long Hao Chen mengeluarkan kata ini, matanya merah tak terkendali. "Jangan lupa bantuanmu yang berhutang kepada orang yang memberimu cincin ini." Long Hao Chen dengan lembut mengangguk. Setelah dia membangunkan energi spiritual batinnya, Long Xingyu telah memberitahunya sejauh mana dia harus berterima kasih kepada gadis bisu yang meninggalkan cincin ini untuknya. Saat energi spiritual dituangkan ke dalamnya, pola keemasan tipis di atas cincin tampak hampir hidup, dan cahaya biru tipis muncul, bersinar dengan kuat. Long Hao Chen mengambil buku yang merekam misteri tungku spiritual. Cincin yang dia terima adalah cincin luar angkasa yang sangat berharga. Di dalam, hingga 10 meter kubik berbagai barang dapat disimpan. Ini awalnya hanya berisi kemampuan pertahanan yang menciptakan perisai biru tipis saat distimulasi. Selama energi spiritual dicurahkan ke dalam cincin ini, perisai akan selalu ada, dan kekuatannya akan meningkat bersamaan dengan energi spiritual. Long Xingyu berkata bahwa itu adalah jenis pesona yang langka. Melihat Long Hao Chen yang sedang mengemasi bukunya,
Long Xingyu dengan ringan menghela nafas. Hao Chen, meskipun saya memiliki banyak peralatan yang cukup bagus, saya tidak berencana untuk memberikannya kepada Anda. Itu karena senjata dan peralatan hanya berharga jika Anda mendapatkannya dengan mengandalkan usaha Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat menghargainya. Ayah, aku tidak ingin berpisah darimu. Air mata Long Hao Chen akhirnya berhenti menetes. Long Xingyu memeluk putranya, mendesah, Hao Chen, emosi Anda adalah titik kuat Anda, tetapi juga kelemahan Anda. Ingatlah, baik ayah maupun ibu tidak akan berada di sisimu di masa depan. Anda harus menjadi orang yang pendiam, Anda tidak bisa menggunakan hati Anda di lengan baju 3. Jangan menangis, ini hanya perpisahan sementara. Ayah berharap jika lain kali kita bertemu, kamu bisa membuatku melihatmu dengan mata baru. Ayah dan ibu akan pergi. Saya tidak bisa meninggalkan Anda peralatan apapun, tetapi ada hadiah yang telah saya persiapkan untuk Anda sejak lama. Saat dia mengatakan itu, Long Xingyu melepaskan tangan putranya, meletakkan tangan kanannya di dadanya sendiri. Menekan dengan kuat, cahaya putih aneh dilepaskan. Cahaya putih itu lembut, diikuti oleh energi tertentu yang bergelombang sebelum berdenyut, memberikan perasaan pusing kepada orang yang melihatnya. Ini jelas bukan energi dari cahaya suci atau energi spiritual Long Xingyu. Long Xingyu perlahan meregangkan telapak tangannya di bawah tatapan Long Hao Chen yang tampak cukup terkesan. Di telapak tangan ayahnya, ada cahaya putih. Sebuah kuali kecil sepanjang 3 kaki 4 muncul di telapak tangan Long Xingyu. Cahaya putih dipancarkan dari kuali putih ini, dengan lembut bergerak ke atas dan ke bawah, menciptakan pemandangan yang memukau. Bab 27. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan segera meninggalkan satu sama lain, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi terpesona oleh pemandangan kuali kecil berwarna putih ini. Ayah, apa itu? Long Xingyu menjawab, ini adalah tungku sen spiritual. Ayah telah menyiapkannya sebagai hadiah untukmu. Ada banyak jenis tungku spiritual dan masing-masing memiliki sifat dan klasifikasi tertentu, tetapi semakin hebat tungku spiritual, semakin besar harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Tungku sen spiritual ini adalah tungku spiritual ke-68 di antara 74 jenis, tetapi dalam hal kelangkaan, termasuk 10 besar. Kegunaan tungku sen spiritual dirinci dalam buku yang saya berikan kepada Anda. Sederhananya, tungku spiritual sen tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, tetapi mampu membantu budidaya energi spiritual Anda. Itu berada di peringkat di antara 20 tungku spiritual teratas dan dapat berevolusi setidaknya 3 kali. Dan untuk para ksatria, ini memiliki kegunaan yang sangat besar. Saat menggunakan tungku sen spiritual, Anda dapat menarik agresi musuh sehingga musuh hanya akan menyerang Anda, bukan teman Anda. Kecuali Anda mati atau Anda memilih untuk menonaktifkan tungku sen spiritual Anda, musuh hanya akan dapat menargetkan Anda. Mungkin Anda tidak dapat memahami efek misterius ini pada saat ini, tetapi Anda akan, di masa depan, memahami betapa menakjubkannya itu. Pada saat yang sama, manfaat terbesar dari tungku sen spiritual terletak pada kenyataan bahwa ia tidak membebani tubuh Anda saat Anda menggunakannya dan, pada saat yang sama, konsumsi energi spiritualnya sangat rendah. Selain itu, tidak akan mempengaruhi penyerapan tungku spiritual lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, ayah memilihnya sebagai tungku spiritual pertama Anda. Saya harap Anda akan menyukai hadiah ini. Adapun kemampuan lain yang akan diperolehnya setelah berevolusi, ayah juga tidak tahu, saya hanya dapat memberitahu Anda untuk mencoba mencari tahu sendiri. Juga, Anda harus selalu mengingat ini dengan tegas bahwa tungku spiritual tidak maha kuasa sama sekali. Yang paling tangguh tidak selalu yang paling cocok. Yang ada di peringkat 10 besar semuanya mengharuskan penggunanya membayar harga yang besar. Beberapa dari biaya ini sangat sulit untuk ditanggung. Berkenaan dengan tungku spiritual, sebenarnya bukan semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik. Anda harus benar-benar berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah Anda harus menggabungkannya dengan tungku spiritual yang baru. Nada suara Long Xingyu sangat keras, setiap kata-katanya berasal dari pengalamannya sendiri. Kalau begitu, ayah, berapa tungku spiritual yang bisa dipadukan dengan seseorang? Long Hao Chen bertanya. Long Xingyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Secara teori, tidak ada batasan kuantitas, tetapi tungku spiritual mudah berbenturan di antara mereka sendiri.
Jika itu terjadi, Anda akan berisiko mati sehubungan dengan fusi. Rekor sampai sekarang adalah 5 tungku spiritual yang menyatu. Saya pribadi menyatu dengan 3, tetapi tidak selalu lebih baik untuk menggabungkan lebih banyak dari mereka. Dan Anda harus terus berusaha keras jika Anda ingin tungku spiritual Anda berkembang. Setelah tungku spiritual berevolusi beberapa kali, kekuatannya akan melampaui kekuatan beberapa tungku spiritual yang disatukan yang tidak berevolusi. Oke, sudah saya jelaskan dasar-dasarnya yang paling penting. Hao Chen, jangan lupa apa yang ibumu katakan, apapun situasinya, kamu harus mengutamakan keamananmu sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tangan kiri Long Xingyu terangkat dan diletakkan di dada Long Hao Chen dan, pada saat ini, tubuhnya diselimuti oleh cahaya berkabut berwarna emas, mencegahnya untuk bergerak. Tangan kiri Long Xingyu berkilau dan di dada Long Hao Chen, 4 lampu muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang ditembus dan energi spiritual internalnya dinyalakan, berputar-putar di sekitar ayahnya. Menarik Long Hao Chen dengan tangan kanannya, dia dengan hati-hati memotong sedikit kulit ujung jarinya, memeras setetes darah darinya. Darah segar melayang di energi spiritual Long Xingyu sebelum tepatnya jatuh ke tungku sen spiritual. Pada saat ini, kuali kecil mengeluarkan cahaya putih lembut, bersinar dengan cemerlang. Cahaya putih kemudian dilepaskan olehnya, mencapai dada Long Hao Chen. Rasa hangat menstimulasi semua pori-pori di sekujur tubuh Long Hao Chen. Energi spiritual batinnya yang berputar menyebar dan tersebar, seolah-olah itu adalah penyerang di tubuhnya. Dengan pancaran putih, kuali putih kecil yang bersinar dengan cahaya putih perlahan terbang ke tingkat dada Long Hao Chen, memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Perasaan yang awalnya hangat menjadi panas membara seolah-olah tusuk besi telah memasuki tubuhnya. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Itu membuat Bayu ketakutan yang tiba-tiba berlari ke arahnya dari kabin kayu. Untungnya, rasa terbakar itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa napas, tungku spiritual kecil berwarna putih itu menghilang. Cahaya putih tipis dipancarkan dari tubuh Long Hao Chen, membuat permukaan kulitnya secara bertahap tampak berkilau halus berwarna giok. Bagian 2, Long Hao Chen merasakan kemampuan energi yang sangat panas menyebar di dadanya. Itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya, termasuk bahkan otak besarnya. Energi panas ini termasuk energi misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki pikirannya. Semua indranya dirangsang dan Long Hao Chen kaku seperti puncak gunung, tubuhnya bersinar dengan cahaya berwarna putih. Dadanya bersinar terutama, tanda kecil tungku spiritual muncul di atasnya. Tungku sin spiritual ini menyatu dengan Long Hao Chen, menggunakan esensi langit dan bumi, dengan darah segar dan energi spiritualnya sebagai perantara untuk membentuk spiritual magis, tungku tersebut menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian darinya. Ketika ingin menyatu dengan tungku spiritual, persyaratan paling dasar adalah titik awal dari langkah ketiga panggilan, energi spiritual ke-200. Long Hao Chen telah melampaui itu sejak lama. Long Xingyu berdiri di sana, diam-diam menatap putranya, matanya secara bertahap menunjukkan beberapa tanda kekecewaan. Bayu diam-diam pergi ke sisi Long Xingyu, dan saat dia memegang tangannya, air matanya menetes. Apakah kita benar-benar harus meninggalkan Chen Chen? Saya tidak nyaman. Sejak kecil hingga sekarang, dia tidak pernah meninggalkan saya. Long Xingyu memeluknya, yakinlah, saya mengatur rencana yang paling aman untuknya. Jika dia tidak meninggalkan kita, dia tidak akan selamanya bisa menjadi pria sejati. Konfrontasi antara kami dan ras iblis akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dengan bakat bawaan yang luar biasa, putra kami pasti akan menjadi pilar utama aliansi kuil di masa depan. Jika Anda benar-benar mencintainya, biarkan dia melebarkan sayapnya dan dengan bebas melayang di langit. Perjanjian ini, apakah Anda harus memenuhinya? Bayu membiarkan air matanya jatuh. Dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah alasan pertama mengapa suaminya harus meninggalkan putra mereka. Mata Long Xingyu menunjukkan percikan yang kuat, prajurit Anan dan aku tidak bisa menghindari ini. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Jika kita bisa menyingkirkannya satu, ini akan menjadi berkah bagi umat manusia. Tenang. Demi kalian berdua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali hidup-hidup. Semuanya sejelas sebelumnya, tetapi tidak ada satupun siluet lainnya. Long Hao Chen bingung dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, hatinya benar-benar dalam perselisihan.
Dengan suara Puff, dia jatuh berlutut, air matanya mengalir secara dramatis. Meskipun mereka baru saja berpisah, pada saat ini dia tampak seolah-olah sendirian di dunia ini.